untuk membukakan di dalam firman Tuhan 1 Petrus 5. 1 Petrus 5 kita baca mulai dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. 1 Petrus 5 ayatnya yang pertama sampai dengan kita boleh baca semua sampai ke-7 saja juga baik ya. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Ayatnya yang kelima, aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapatkan bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Dua jemaat sama-sama, ayo gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. 3. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. 4, ayo jemaat yang keras. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Sampai di situ dulu. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini coba saya minta jemaat ayo angkat kepala, lihat ke sini, masih ganteng kok. Ya, kalau mungkin yang cowok-cowok lihat, oh masih ganteng. Ya, yang cewek-cewek lihat yang di sini masih ganteng juga, tetapi yang punya ibu gembala. Ya, bukan punya siapa-siapa, ya, yang punya ibu gembala. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan suruh kita belajar tentang gembala. Dan saya juga yang dipercayakan untuk menyampaikan tentang gembala. Selama 1 minggu saya berdoa, Tuhan, saya harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya tidak bisa memakai dengan akal saya, pikiran saya untuk saya menyampaikan. Tentu saya minta sama Tuhan, Tuhan, anak-anakmu yang ada di gereja engkau tahu bagaimana keadaan mereka. Bagaimana persoalan masalah mereka. Dan Tuhan Yesus juga tahu tentang saya. Bagaimana keadaan saya, bagaimana persoalan masalah saya. Ya, Tuhan tahu. Jadi hanya Tuhan taruh di dalam hati. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Beberapa saat sampai beberapa hari saya tidak dapat. Sampai saya pikir tidak dapat, saya ambil satu keputusan. Gampang, kalau tidak dapat, saya tinggal lemparkan saja kepada si A, si B. Kamu sampaikan saya mau duduk manis. Ya, kamu sampaikan saya mau duduk manis. Tetapi Bapak Ibu, situ pagi-pagi Tuhan hanya ingat kepada saya, gembalalah kawanan domba Allah yang ada kepadamu. Ya. Hanya itu, kata itu. Tahu saya. Berarti Tuhan bilang engkau sebagai gembala harus menyampaikan. Kepada siapa? Kepada domba-domba yang dipercayakan kepada kamu yang ada di gereja. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu yang ada di dalam dikasihi Tuhan. Bapak Ibu ini yang dipercayakan Tuhan. Untuk bawakan ke sini. Supaya gembala agung Tuhan Yesus dan saya gembala sidang. Untuk menggembalakan Bapak Ibu. Ya. Yang ada pada kita. Yang ada pada kamu. Jadi sekarang saya hitung. Yang datang sekian Tuhan. Yang lain di mana? Tuhan hanya kasih ingat kepada saya. Permisi Bapak Ibu. Ada domba, ada kambing. Dia bilang gembalakannya kepada domba-domba yang ada. Bukan gembalakan kepada kambing-kambing yang ada. Kambing-kambing kalau mau bisa digembalakan. Jadi gembalakan. Nah, persis pagi hari ini kita melihat dulu bagaimana Petrus. Ya, surat Petrus yang pertama. Dia sampaikan kepada siapa? Kepada penatua-penatua yang ada.
Aku menasihati para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapatkan bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan. Petrus ini berbicara punya dasar. Dia katakan di sini, aku menasihati kamu para penatua di antara kamu. Ya. Di dalam gereja ini ada penatua. Penatua, kalau kita berdoa, sintua. Gereja kalau besar sudah begitu banyak, ya pasti itu ada. Seperti yang mana Musa dipercayakan gembala. Ya, waktu dia mengembalakan begitu banyak orang. Papa mertua bilang, Yitro, Musa, kamu tidak akan mampu. Kalau kamu menggembalakan sekian banyak, lebih baik kau cari orang-orang yang bisa menggembalakan. Ada yang bisa menggembalakan 1.000 orang, 500 orang, 100 orang, 50 orang, dan seterusnya. Dan kau cari orang-orang, menggembalakan orang-orang yang jujur, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang yang bisa dipakai untuk mereka menjadi pemimpin sel kecil. Seperti beberapa waktu yang lalu, pada waktu kita gereja jemaat Tuhan banyak Bapak Ibu, di situ kita pecahkan, di sini komsel 1, komsel 2, komsel 3, di situ ada gembala-gembala kecil. Dipercayakan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, gembalakan yang ada padamu. Dikatakan di sini, nasihat para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapatkan bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Jadi Petrus ini benar-benar dia menjadi saksi. Dia menjadi saksi yang mana pada waktu itu Tuhan panggil sama dia, Petrus, tinggalkan kapalmu, tinggalkan jala-jalamu yang ada semua, ikut aku. Dan pada waktu Petrus mengikuti Tuhan Yesus selama 3,5 tahun, dia menjadi saksi. Bagaimana kuasanya Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus nyatakan mujizat-mujizat, bagaimana Tuhan Yesus lakukan, dia tahu semua. Dan sampai akhirnya pada waktu Tuhan Yesus ditangkap, dia menjadi orang yang menyangkal Tuhan Yesus. Dia bilang, saya ini saksi. Dan juga dia mengatakan, saya juga masuk di dalam penderitaan. Dan kita tahu Petrus bagaimana akhirnya nabi-nabi juga yang melayani Tuhan punya penderitaan. Petrus penderitaannya mati terbalik, disalib dengan terbalik. Jadi kalau kita mau menjadi hamba-hamba Tuhan, jadi pengikut-pengikut Tuhan yang benar, kita harus mengalami penderitaan-penderitaan. Itu baru benar. Tapi kalau kita mengikuti Tuhan, kita tidak mengalami penderitaan-penderitaan, zona aman saja yang kita ada, itu bukan mengikuti Tuhan. Kalau kita mau menjadi hamba-hamba Tuhan, kita harus mengalami penderitaan-penderitaan. Seperti waktu Tuhan Yesus khotbah di bukit berbahagia. Coba Matius 5 ayatnya yang ke-11. Matius 5 ayatnya yang ke-11, tolong dikeluarkan. Ya, Matius 5 ayat yang ke-11. Matius 5 ayat yang ke-11. Ya. Berbahagialah kamu jika karena aku, Tuhan bilang. Karena Tuhan, kamu dicela, dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Tuhan Yesus pada waktu dia khotbah di bukit berbahagia, dia katakan ini. Kalau kita sudah di dalam Tuhan, kita akan mengalami fitnaan, kita akan mengalami dicela dan lain-lain segala semua. Tapi Tuhan bilang berbahagia. Memang kita harus mengalami penderitaan-penderitaan. Seperti Petrus, tadi saya katakan, mati Petrus itu disalib terbalik. Betapa menderitanya. Mungkin Bapak Ibu berkata, Pak, apa Bapak jadi hamba Tuhan? Bapak juga mengalami penderitaan-penderitaan. Banyak. Selama 27 tahun, saya mengalami penderitaan-penderitaan luar biasa. Ya, tapi puji Tuhan, untung Tuhan kuatkan kepada saya. Mengalami tekanan
tekanan-tekanan, mengalami fitnaan-fitnaan, mengalami hinaan-hinaan, mengalami pemberontakan-pemberontakan, macam-macam. Tetapi Tuhan masih tetap memberikan kekuatan kepada saya. Dan sampai saat ini saya masih tetap berdiri teguh. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itulah penderitaan-penderitaan. Mungkin Bapak Ibu berkata, bagaimana Pak yang Bapak mengalami semuanya itu? Tuhan ingat, Raja Daud, Mazmur 89 ayat 21, 22, 23. Yang mengalami penderitaan-penderitaan waktu itu Daud mengalami, di situ dia cari itu orang-orang sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi. Karena apa? Tuhan sudah singkirkan mereka. Kenapa harus kita mengalami seperti ini? Supaya kita itu diizinkan proses kedewasaan. Itu yang paling penting. Jadi kalau Bapak Ibu yang dikasih Tuhan mengalami penderitaan-penderitaan dalam mengikuti Tuhan, tidak boleh putus asa. Belajar kata ucapan syukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik. Minta Tuhan kekuatan. Saya mendapatkan begitu banyak penderitaan-penderitaan yang saya harus hadapi. Saya jalan terus. Waktu saya tidak kuat, saya minta kekuatan kepada Tuhan. Dan sampai hari ini Tuhan Yesus masih tetap memberikan kekuatan kepada saya. Saya tidak tahu Bapak Ibu yang mengikuti Tuhan. Apakah waktu Bapak Ibu mengikuti Tuhan, mengalami penderitaan-penderitaan di situ, Bapak Ibu tidak kuat, Bapak Ibu mencolot, lari, dan lain-lain. Ya itu salah. Orang kalau mau betul-betul mengalami penderitaan-penderitaan, kita senantiasa minta Tuhan kekuatan. Maka itu Tuhan bilang kita harus berdoa, tutup pintu, berdoa minta sama Tuhan kekuatan. Bukan kita lari. Kalau kita lari itu berarti ya sudah kita tidak mau dipakai sama Tuhan. Tidak mau diizinkan dibentuk sama Tuhan. Maka itu kita harus duduk baik-baik. Nah, Petrus ini berbicara kepada penatua. Supaya penatua-penatua yang ada, kamu harus mengembalakan. Tapi kita tanya, Petrus, apakah engkau juga menjadi gembala? Coba kita melihat. Yohanes 21. Ya. Yohanes 21 ayatnya yang ke Yohanes 21 ayatnya ke-15. Coba. Yohanes 21 ayatnya yang ke-15. Semua sudah dapat? Ya. Yohanes 21 ayatnya ke-15. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka lain? Ini. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba. Kalau kita mengasihi Yesus, ya Tuhan bilang gembalakan domba. Ya. Dikatakan lagi yang kedua, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Yang ketiga kita melihat kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah dombaku. Berarti penggembalaan itu penting sekali. Berarti kita ini jadi gembala kalau Tuhan sudah panggil, itu penting sekali. Artinya gembala itu memimpin domba-domba yang ada kepada kita. Ya, di dalam gereja ada gembala sidang. Gembala agung ada di surga. Di gereja ada gembala sidang. Dan juga di dalam gereja ada sel-sel kecil, ada gembala-gembala kecil. Di rumah ada orang tua, gembala orang tua yang ada. Itu hubungan biologis antara bapak dengan mama, keluarlah kita. Bapak gembalakan anak-anak yang ada kepada kita.
Di gereja ada gembala sidang. Di gereja ada gembala kecil. Maka itu penting sekali memimpin anak-anak ini bawa kepada Tuhan. Jadi kita merenungkan baik-baik. Di rumah ada gembala. Siapa? Gembala yaitu orang tua kita. Seperti hari Jumat, hari Kamis, Saudara Alek menyampaikan orang tua itu patut dihormati, memang harus dihormati. Jangan sampai orang tua itu kita abaikan, tidak boleh. Kita harus menghormati apa yang kita bisa berbuat. Kadang seperti orang tua berbuat yang tidak baik, mungkin ada orang berkata, kalau kita bisa menghormati orang tua yang tidak bisa berbuat apa-apa kepada kita, itu yang luar biasa. Tapi kalau kita hanya menghormati orang tua, karena orang tua semua sudah siapkan, orang tua ini patung emas dan kita hormati kepada dia. Ya, itu biasa-biasa saja. Tapi kalau orang tua yang tidak bisa berbuat kepada kita, anak-anak Tuhan, ya, kita bisa menghormati kepada dia, itu yang luar biasa. Tapi kalau kita bisa menghormati karena dia kaya saja, dia patung emas, ya itu semua bisa. Ada teman saya satu, dia kaya sekali, ya. Tapi semua karena dia sakit dan lain-lain, semua orang datang sama dia. Semua orang datang karena apa? Dia patung emas, dia punya duit. Ya dunia ini, di mana ada uang abangku sayang, tidak ada uang abangku tendang. Jadi teman saya ini sakit. Dorang kakak beradik. Yang satu sarjana hukum, kaya. Yang satu juga punya kedudukan, dokter, kaya. Dua-dua ini kaya. Tetapi yang keluarganya lebih mendekat kepada siapa? Kepada yang dokter ini. Karena apa? Yang sarjana hukum tidak kaya. Kaya, mukanya sama, anak kembar mukanya sama. Tapi kita melihat saudara-saudaranya semua banyak rapat kepada siapa? Kepada orang yang besar ini, yang dokter ini. Karena apa? Yang dokter ini tidak menikah. Tentu tidak menikah kan tidak punya anak. Kalau ada apa-apa kan bagiannya itu semua jatuh kepada mereka. Tapi kalau yang satu menikah, punya istri, punya anak. Kalau dia ada apa-apa yang berhak ambil itu kan istri atau anak. Tapi kalau yang ini untuk siapa? Tidak ada siapa-siapa. Tentu semua pada datang kepada dia. Sampai saya katakan, kenapa kamu ini, tapi kan saya berbicara harus jaga baik-baik. Kenapa kamu ini kamu hanya memperhatikan si A saja. Sedangkan si B ini kamu tidak perhatikan. Kenapa? Ya, mereka tidak bisa jawab. Ayo kita sama-sama layani yang si B juga. Ya, kenapa? Banyak orang seperti begitu. Nah pagi hari ini kita melihat Tuhan minta supaya kita ini melalui Petrus gembalakanlah kawanan domba yang ada kepada kita. Orang-orang tua, anak-anak itu kita didik kepada mereka agar supaya takut akan Tuhan. Harus takut akan Tuhan. Sebab zaman sekarang kalau kita tidak didik anak-anak kita takut akan Tuhan, ya hanya keduniawian saja yang kita kasihkan kepada mereka percuma. Harus dididik takut akan Tuhan. Apalagi sekarang akhir zaman. Ya, kalau tidak kita didik takut akan Tuhan, kita hanya umbarkan kepada mereka dengan harta duniawi saja. Harta duniawi saja, nanti mereka jadi rusak. Dididik mereka hidup itu takut akan Tuhan. Itu orang tua. Dan juga di dalam gereja ada gembala agung di surga yaitu Tuhan Yesus. Di gereja Titus 1 ayat 6, gembala sidang adalah wakilnya Allah. Ya, pimpin jemaat-jemaat Tuhan yang ada ini bawa. Domba-domba yang ada kepada kita. Tentu di dalam gereja itu banyak. Ya, ada domba, ada kambing. Pertama yang sebelum kenal Tuhan, semua itu jadi kambing dulu. Mana Daud ada menggembalakan 2-3 ekor kambing domba. Ada kambing juga, tetapi kita bimbing mereka dari kambing menuju kepada domba. Nah, di sini dikatakan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Domba-domba ini yang ada kepada kita, kita bimbing kepada pagi hari ini ada berapa domba-domba yang ada. Sudah kita ucap syukur saja. Yang tidak ada kemana? Ya kita tidak tahu. Kemarin ada yang pamit sama saya, Om, saya tidak bisa ikut karena kami ada retreat gathering kok atau bagaimana, ada pergi ke Jogja. Ya, saya bilang hati-hati ya, tidak boleh terlalu tinggalkan ibadah, salah ya, nanti tidak bagus keadaannya. Iya om, ya sudah. Ya kita tidak bisa memaksa. Karena Tuhan sudah katakan, jangan kau paksa kepada mereka. Tidak boleh. Kita jadi contoh dan kita jadi teladan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan minta kepada kita supaya kita jadi anak-anak Tuhan. Yang Tuhan sudah percayakan, kita tahu. Di dalam gereja ada 5 jawatan yang Tuhan kasih. Senantiasa saya berkata, ada gembala, ada rasul, ada nabi, ada guru, dan ada penginjil. Ya, ada 5. Di situ kalau kita belajar Bapak Ibu, paling berat itu gembala. Gembala itu panggilan. Karena apa? Dia dipercayakan untuk menggembalakan domba-domba yang ada. Dan dia harus lakukan ini. Gembalakan, dia ingat gembalakan. Bayangkan dengan sungguh-sungguh menggembalakan. Membimbing anak-anak orang bawa kepada jalan yang benar. Tidak gampang. Dengan hati yang tulus gembala. Jadi gembala itu penting sekali. Dia itu tugasnya sangat berat. Kalau kita orang tua wajib kita perhatikan kita punya anak-anak itu wajib. Ini anak kita. Tapi kita ini disuruh menggembalakan anaknya orang. Kalau bukan panggilan tidak mungkin mau Bapak Ibu. Kalau bukan panggilan tidak mungkin mau. Disuruh bimbing anaknya orang. Kalau dibimbing anaknya orang dapat gaji atau dapat fee atau dapat bayaran yang besar. Ya dapat apa? Kemarin teman saya, dia katakan kepada saya, dia sedang sakit, dia ada di Palangkaraya, dia bilang, Pak Pendeta tolong doakan saya, aku sakit Pak Pendeta. Ya, baru dia cerita, dia punya ponaan kerja di perusahaan, di pabrik rokok. Karena punya kedudukan tinggi, 1 bulan itu gaji 150 juta. Ya. Wih, gaji 150 juta. 1 bulan gaji 150 juta. Tetapi kalau macam kita seperti begini. Ya, apa yang kita mau terima gaji? Apa yang mau terima gaji? Seperti tadi saya bilang, ada orang mengatakan, dalam ketidakbisaan yang tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi kita harus menghormati, itu yang luar biasa. Sama juga di dalam gereja, dalam ketidakbisaan apa-apa, kita harus memperhatikan domba-domba ini. Kalau bukan panggilan, tidak kira mau. Bukan hanya memperhatikan saja, tapi kita harus memberi kepada mereka lagi. Kalau bukan, tidak mungkin mau. Tidak mungkin mau. Maka itu saya bilang kita jadi anak-anak domba itu harus kita jaga betul-betul supaya Tuhan sayang kepada kita. Barusan ini saya waktu pulang dari olahraga saya ketemu seseorang. Dan orang itu berkata kepada saya. Dia bilang begini. Wih Pak, waktu Bapak cerita tentang ada pemutihan. Saya kaget. Saya keluar di luar, saya lihat sepeda motor saya. Wah, sepeda motor saya belum bayar juga, dia bilang. Aduh, sampai tanggal sekian. Hati saya tergerak. Saya bilang coba cek. Panggil, saya suruh cek. Andre coba kamu cek. Ini berapa? Mungkin belum bayar 5 tahun, 6 tahun pajaknya belum bayar. Dalam niat hati saya, mau tak bayar sama saya. Persis waktu itu ada uang sedikit. Mau tak bayar sama saya, yos tak bayar sama saya, tidak apa-apa, kasihan. Ya, tapi waktu saya mau bayar, suruh situ pakai online, tidak bisa. Malah yang datang lagi Bapak Ibu, Andre bilang, Papa ini sudah ada penagihan sepeda motor kita harus bayar 2.300.000. 5 tahun tidak dibayar karena itu BPKB-nya hilang. Ya.
Tapi ketemu itu BPKB baru bisa bayar. 5 tahun, 6 tahun harus bayar 2 juta lebih. Ya sudah Papa ini sekarang harus bayar. Ya saya harus bayar, sudah saya bayar. Habis saya bayar ya orang ini yang saya mau bayar dah jadi sudah. Saya bilang coba pada waktu itu ketemu. Bisa bayar melalui online, dia lolos. Tapi saya pikir belum rezeki. Kenapa belum rezeki? Tuhan sudah gerakan hati saya pada waktu saya mau bayar untuk dia, tapi tidak bisa. Ya, maka itu mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jadi anak-anak Tuhan, kita belajar agar supaya kita hidup ini senantiasa dikasihi Tuhan. Nah, kita belajar sekarang tentang gembala. Tadi kita sudah ngomong. Jadi gembala ini di dalam gereja dia harus menggembalakan anak kita sendiri dan kita juga harus menggembalakan anaknya orang. Kita harus pimpin mereka ke dalam jalan yang benar. Dah gampang. Harus dengan punya hati yang tulus. Dah gampang. Kita berbuat yang baik. Karena itu kita berbuat untuk Tuhan. Dah gampang Bapak Ibu. Kalau kita bisa menggembalakan anak-anak kita saja, sih semua bisa. Karena ini anak kita, darah daging kita. Kita harus bagaimana, tetapi harus menggembalakan anaknya orang. Itu dah gampang Bapak Ibu. Tidak gampang. Tapi kalau panggilan itu bisa. Ya memang Tuhan kita itu luar biasa. Kalau dia sudah panggil, dia pegang hati kita, disuruh kita lakukan, itu panggilan. Tetapi Bapak Ibu, dah gampangnya apa Bapak Ibu? Kadang kalau kita menggembalakan anaknya kita sendiri, kadang dia keras kepala, kita bisa teriak. Bapak Ibu kan melihat yang biasa ikut doa pagi. Ya, kalau sudah doa pagi, Kesia sudah mulai tidur di sini, saya mulai teriak. Kes, kamu nanti malu loh, Papa omong sama kamu. Ya sudah, dia sebagai anak, dia tidak mungkin marah. Mau paling mencucu begini saja selesai. Ya, tapi kalau anak orang, kita omong sama mereka itu susah. Saudara Naldi setiap ibadah selesai, dia pasti duduk dengan saya, dia tanya, Su, bagaimana Su? Kalau ada orang ya yang kita omong sama mereka, kita nasihati mereka, mereka tidak mau dengar, bagaimana? Ya saya bilang kalau mereka tidak mau dengar, kamu omong yang benar, mereka tidak mau dengar dan dasar orang itu keras, ya sudah, dah bisa. Itu mohon maaf bahasa buah, dah bisa. Karena orang ini keras, dah bisa diomongi. Kamu lihat saya bilang, ya. Ulangan 28 ayatnya yang ke-15. Kalau kau dengar baik-baik dan kau tidak mau melakukan, itu buah. Hidupnya itu tidak jadi baik. Jadi kalau seumpama macam begitu, itu orang-orang yang keras macam begitu susah. Apalagi kalau kamu mau ambil orang itu untuk menjadi pasangan hidup. Ya. Sekali lagi, apalagi kalau kamu mau ambil orang itu menjadi pasangan hidup. Kau omong sama dia, dia tidak mau dengar, dia banting kaki, dia ngamuk. Lebih baik sebelum masuk di dalam pernikahan kudus, ya jangan diteruskan. Daripada nanti diteruskan, waktu menikah banting kaki terus, rumah tangga berantakan. Karena sudah tahu sifat karakter ini. Ya, jangan. Tetapi orang ini kamu bisa melihat. Kalau seumpama orang ini kamu ngomong sama dia, dia bisa dengar, dia bisa ini. Wah itu bagus. Ya, bagus. Itu bisa. Kemarin permisi Bapak Ibu, saya juga sampai kadang saya malu. Kita punya orang yang ada di sini, ya kerja 2 minggu, kelihatan tidak bisa cocok. Ya, kita tidak sistem keras atau bagaimana, tetapi tidak bisa cocok. Tapi kan sebelumnya masuk, oh oke, untuk Tuhan, oke, tetapi jangan tidak bisa cocok. Ya sudah dengan sendirinya pergi, ya sudah. Jadi kemarin langsung juga karena ini adalah pekerjaan Tuhan, teman saya langsung izinkan, Peng, ini ada. Langsung panggil, saya tanya kepada dia, kamu bisa enggak kamu bekerja ini? Karena zaman sekarang ini susah ini hidup, kamu bisa enggak? Waduh Pak, saya cari kerja ini setengah mati Pak. Tidak dapat Pak, kalau saya sudah bisa dapat macam begini, saya alhamdulillah Pak. Saya di luar ini sudah kena PHK Pak. Ya, saya cari keliling setiap hari kerjaan tidak ada, susah.
Ya, maka itu kita jadi anak-anak Tuhan. Kalau bisa kita bisa bekerja di satu tempat, ada apa-apa sudah duduk manis. Ya, sekarang bagaimana? Alhamdulillah Pak kalau saya bisa dapat. Tetapi kamu ingat, sebab zaman sekarang manusia, ya, karakternya tidak baik, attitude-nya tidak baik. Dan tidak bisa dinasihati, tidak bisa diomongi. Kalau baru itu bisa, tapi kalau sudah menjelang lama udah hilang, bahaya. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Memang zaman sekarang sama juga dengan berjemaat. Dulu kita jemaat ini banyak Bapak Ibu. Wah, Tuhan izinkan menang. Baptis terus, baptis terus, baptis terus. Saya jalan kemana? Menang. Orang yang tidak kenal Tuhan, menang, baptis terus. Tapi waktu mereka mulai digembalakan, ada macam-macam karakter. Sifat watak karakter yang berontak kiri, berontak kanan. Saya juga tidak tahu. Saya cari orang-orang itu di mana, saya juga tidak tahu sekarang mereka. Ada yang sudah meninggal, ada yang sudah lari ke desa, ada yang sudah lari kemana-mana. Ya, berontak kiri, itu sifat. Karena waktu kita percaya Tuhan Yesus, itu pertama kali kita harus diketemukan dulu, diolah. Menyangkal dan pikul salib. Waktu menyangkal dan pikul salib terjadi pergesekan di dalam situ, mereka tidak tahan. Mereka lari, kedagingan ini lebih kuat. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan berbicara kepada Petrus. Petrus, kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba ini. Pimpin mereka. Ya, maka itu di dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-12. Coba kita lihat. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-12 keluar. Ya. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu di dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Ini di sini. Rasul Paulus berbicara kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu di dalam Tuhan, yang menegur kamu untuk demi kebaikan. 1 Timotius 5 ayat 17 kita melihat. 1 Timotius 5 ayat yang ke-17. Ya, 1 Timotius 5 ayat yang ke-17 dikatakan di sini. Penatua-penatua yang baik, pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Disuruh 2 kali. Ya, pimpinanmu dengan jerih payah. Dah gampang loh orang khotbah ini. Tidak gampang. Kita khotbah ini bukan motivasinya pulang dapat angpau, tidak. Kita khotbah ini dari hati, punya kerinduan agar supaya anak-anak ini bisa dengar firman Tuhan, mereka bisa berubah. Kita bisa memimpin mereka. Ya. Punya hati, dari lubuk hati yang terdalam. Tadi saya telepon kepada seorang hamba Tuhan. Wah, dia bilang, Pak, saya ada ke sini, Pak. Ini hari, loh, jemaatmu mau tinggal. Saya bilang, iya Pak, udah cukup uripe. Hidupnya udah cukup, jadi saya harus keluar, cari berkat di luar. Khotbah di luar kan lumayan dapat angpau. Waduh, mati saya. Orangnya selamanya tidak pernah berkelebihan. Karena apa? Motivasinya dia berpikir saya pergi khotbah di luar untuk saya mendapatkan sesuatu. Tetapi di sini Tuhan bilang kita menghormati pimpinanmu yang dengan susah payah. Ya. Dia menyampaikan agar supaya anak-anak ini bisa mendengar dan bisa berubah. Dan tentu pimpinan-pimpinan ini Tuhan memberikan kepada dia juga hikmat. Tuhan memberikan dia marifat. Waktu dia sampaikan dan dia tahu anak ini yang mau mendengar dan dia tahu anak ini yang tidak mau mendengar, dia tahu itu namanya manusia. Ada yang mau menerima, ada yang tidak mau menerima.
Tetapi kita tahu di dalam Ulangan 28 ayat pertama dan Ulangan 28 ayat 15, ada yang mau menerima, ada yang tidak mau menerima. Yang mau menerima, Tuhan jadikan dia kepala bukan ekor. Yang tidak mau menerima, ya itulah hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam penggembalaan ada banyak beban yang Tuhan taruh. Dan panggilan itu bukan seenaknya saya mau jadi gembala. Sekarang banyak orang mau menjadi gembala. Ya, jadi gembala dengan caranya bikin suara, waduh, lampu berkilau-kilau begitu. Dan memanggil orang-orang yang top nama dan jemaat itu begitu banyak yang datang. Ya, bawa persembahan, bawa apa, segala semua. Saya bilang, kalau kamu bisa duduk di surya kebenaran ini, kamu hebat. Ya, kalau kamu bisa duduk di surya kebenaran, kamu hebat. Kalau kamu bisa macam gini, ya semua bisa. Saya juga dulu sebenarnya kalau saya tidak mengerti firman Tuhan, saya tidak diizinkan sekolah di satu sekolah yang baik yang ada. Saya juga jadi seperti itu. Saya sudah berpikir saya harus panggil dari Jakarta dan lain-lain segala semua untuk ini. Saya harus panggil, karena dasarnya basic saya ini seorang pengusaha. Pasti bagaimana cara marketnya untuk supaya bisa besar dan lain-lain. Panggil yang cara begitu. Tapi karena saya mengerti, oh ya Tuhan, saya jalankan ini semua untuk Tuhan, biar Tuhan sendiri yang berkehendaki. Jadi dengan ada sekarang jemaat yang ada kepada kita yang ada di sini, saya fine-fine saja. Saya biasa-biasa saja. Dan saya bisa melihat bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan ini. Apalagi kalau saya ya, dalam melayani begini, ya, secara duniawi, saya tidak bisa hidup, saya tidak bisa makan. Tapi saya melihat Tuhan bikin itu eksis luar biasa. Tuhan bisa buat ini, Tuhan bisa buat ini, Tuhan bisa buat ini. Karena apa? Karena semua itu dasarnya daripada Tuhan. Saya ikut tunggu waktunya Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 11, semua itu ada waktu. Dan saya tidak berkeinginan untuk langsung kuat besar dengan cara kekuatan sendiri. Capek. Saya tidak mau. Saya tidak mau. Cukup yang ada. Tuhan percayakan kepada kita berapa, kita gembalakan yang baik. Ya, tapi di dalam jumlahnya sekian, ada juga yang mau mendengar, ada juga yang tidak mau mendengar. Ada yang mau mendengar, ada yang tidak mau mendengar. Ada yang datang dengan motivasi, ada yang datang dengan punya ketulusan. Bisa kita menimpang. Oh, orang ini datang punya motivasi. Oh, orang ini datang dengan tujuan yang benar. Saya percaya orang itu yang datang dengan tujuan benar, hidupnya pasti bagus. Orang yang datang dengan tujuan motivasi, hidupnya pasti tidak bagus. Karena dia punya motivasi. Itulah manusia. Maka itu di dalam pelayanan ini saya sebagai pemimpin membimbing kepada jemaat Tuhan, kalau datang jangan punya motivasi. Kalau kita punya motivasi, kita akan kecewa. Kenapa saya ikut Tuhan kok seperti gini? Kok saya seperti ini? Motivasinya apa? Undang-undang dasar duit. Tapi kalau kita punya motivasi untuk datang memuliakan nama Tuhan, lakukan dengan punya ketulusan, itu lain. Sekali lagi Bapak Ibu, kami di gereja dasar apa ini bisa hidup? Dasar apa bisa hidup? Saya saksi kepada Bapak Ibu. Semua kita ini punya pergumulan. Saya hanya berdoa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, Engkau lihat dalam waktu dekat ini kan ada pemutihan. Ini mobil Camry ini saya belum bayar 2 tahun. Kita tahu kalau pajaknya. Kalau mobil Innova, pajak mungkin 5 juta. Camry itu 2 kali lipat. 2 tahun saya belum bayar. Ya, karena uang yang ada, semuanya itu hari ini cukup untuk hari ini. Saya berdoa sama Tuhan. Dan waktu saya mau bayar, ada uang itu, saya mau bayar waktu itu, udah bisa bayar. Karena mobil ini atas nama PT.
Sudah diblok dan tidak bisa bayar. Kita mau bayar, kita harus buka bloknya, buka itu bayarnya mahal. Jadi harus balik nama. Aduh Tuhan, ya apa? Ya tunggu pemutihan. Ya tunggu pemutihan kalau ada uang. Kalau tidak ada uang, bagaimana Bapak Ibu? Coba. Kalau ada uang, baik. Saya ngomong kepada teman saya, engkau sekarang sakit, kau punya uang. Kau bisa ke Singapura, kau bisa beli apa, segala, bayar ini. Kalau tidak punya uang, mau beli obat satu aja dah punya uang, bagaimana? Sama juga ini, masih ada pemutihan. Kalau ada uang, kita bisa bayar. Kalau tidak ada, sudah pemutihan. Tidak ada uang, mau bagaimana? Jumlah besar, puluhan juta. Ya kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, engkau yang suruh saya ambil ini, dan selama saya ambil ini saya bayar tidak pernah satu kali pun terlambat. Dan waktunya sudah hampir selesai. Tidak pernah satu kali pun. Dan engkau yang suruh. Sekarang saya mau bayar ini, mau balik nama Tuhan. Dari mana uang yang begitu besar? Hari Senin yang lalu. Kan saya senantiasa ajak kepada jemaat kan, ayo jemaat ojo malas. Ya, ucap syukur sama Tuhan. Gereja adakan ibadah pagi, ucap syukur, datang sama Tuhan, ucap syukur. Saya tidak ada bayangan Bapak Ibu. Hari Senin saya jalankan, tiba-tiba saya pulang dari olahraga, Tuhan siapkan dana itu. Ya. Tuhan siapkan dana itu. Dan waktu itu Tuhan siapkan dana itu, saya langsung hubungi kepada saudara Andre, segera coba ini ada dana yang bisa dibayarkan dulu. Ya, langsung segera. Dan juga sepeda motor Bapak Ibu, 5 tahun. Dasar bagaimana mau bayar. Surat-surat BPKB-nya sudah dikasih kepada pengurusnya. Tapi pengurusnya minta uang dan tidak punya uang. Tidak punya uang. Dari mana? Tuhan satu-satu penolongnya. Jumlah sepeda motor, jumlah mobil. Harus berapa banyak. Tapi pada waktu itu saya pulang lagi. Datanglah ini pembantu ngomong. Belum wayane bayar gaji. Pak, aku minta gaji Pak. Loh, saya bilang kan durung waya. Belum bayar. Belum waktunya bayar. Iya Pak, ya apa orang tua saya di rumah tidak ada uang. Ya sudah, saya bilang, ya baik. Jadi saya harus pada hari itu, hari Senin. Begitu banyak yang saya harus siapkan. Tapi kita melihat, Tuhan saat itu juga dia tidak pernah berutang. Dia siapkan semua. Dan sekarang sudah dibayar semua dan selesai. Itulah Tuhan. Ya. Maka itu Bapak Ibu yang saya kasihi. Kita datang kepada Tuhan, saya senantiasa berbicara kepada anak-anak saya. Ayolah, yang paling penting saudara Ale khotbah. Kalau kita mau Tuhan ada di dalam hidup kita, ini kita jaga hati kita ini harus bersih. Ya, harus punya ketulusan dalam hati ini. Tapi kalau ada syirik dan lain-lain, Tuhan tidak akan masuk dalam kehidupan kita. Betapa beratnya beban itu. Tapi saya merasakan enteng saja. Saya berpikir Tuhan, ini dana dapat saya serahkan kepada Andre. Andre untuk nanti pernikahan kamu. Tapi Tuhan bilang tidak. Hari ini cukup untuk hari ini. Besok ada kesusahan lagi untuk urusan Andre. Dan itu nanti urusannya Tuhan. Saya tinggal tanya kepada saudara Andre bagaimana. Andre, bagaimana kamu? Papa, kalau Tuhan siapkan, kita buat. Kalau Tuhan tidak siapkan, kita tidak buat. Dan prinsipnya tidak mau berhutang. Tidak mau berhutang. Ada teman saya, dia bilang, dia hamba Tuhan. Dia menikah. Karena dananya tidak ada, dia berhutang. Dia gesek kartu kredit. Dia jadi pesta. Habis gesek kartu kredit, Bapak Ibu dia bisa bayar muntang-munting, pusing. Ngapain? Kok harus stres? Jadi Andre bilang, ya tidak. Kalau Tuhan siapkan siap. Tapi sekarang Tuhan sudah siapkan untuk saya, Papa.
Saya sudah punya tiket, selesai, saya sudah berangkat nanti selesai, saya pernikahan di gereja, kalau Tuhan izinkan pesta, kita pesta. Tapi kalau tidak, ya sudah saya berangkat. Tuh, tiketnya sudah ada semua, Tuhan sudah siap semua tiket-tiketnya. Ya itu berarti sudah bisa jalan. Tetapi kalau Tuhan izinkan ini pesta. Kalau tidak, ya di gereja. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan pakai saudara Alek berikan kekuatan. Saya tahu pada waktu itu. Ya, Tuhan kasih kekuatan. Saya tahu pada waktu itu. Pada hari H. Sampai kadang mengandalkan si A, mengandalkan si B, mengandalkan si C. Secara manusia, wah ini sudah cukup. Kalau kita dengar saudara Alek khotbah pada waktu hari Kamis. Saya tahu, aduh tapi Tuhan nyatakan semuanya. Jangan kita andalkan kekuatan ini. Kita andalkan Tuhan. Dia adalah segala-galanya. Saya lihat juga anak saya Alfred pada waktu mau menikah. Ya, tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai berpikir bagaimana ini undangan segalanya semua. Sampai saya sempat singgung kepada saudara Atalia. Atalia bagaimana undangan kita daripada kertas. Oh posu kok kayak gini-gini. Tapi kita melihat pas pada waktunya Tuhan itu buka jalan. Tuhan buka jalan, Tuhan buka jalan. Bahkan Tuhan kasih lagi ya Karen. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan kita itu luar biasa. Tuhan itu luar biasa. Sempat diizinkan menikah beberapa bulan belum punya anak. Tapi Tuhan itu punya kuasa. Pas pada waktunya Tuhan kasih. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Lanjut kita melihat di dalam firman Tuhan. Di dalam ayatnya yang kedua. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa. Tadi kawanan domba Allah yang ada padamu. Dan saya percaya yang ada saat ini kepada kita. Kita gembalakan yang baik. Ya, gembalakan yang baik. Kita tuntun kepada mereka. Kita bimbing kepada mereka. Kalau mereka mau. Zaman sekarang sudah banyak sudah tidak mau. Tapi kalau mereka mau. Tapi saya merasakan. Ada orang yang mengerti firman Tuhan. Dia bisa melihat keadaan. Oh ya benar. Dipercayakan Tuhan untuk digembalakan di tempat ini. Dan dia merenungkan. Di dalam penggembalaan ini. Bagaimana Tuhan sudah percayakan. Dan bagaimana membimbing kita. Dan bagaimana kita bisa menjadi orang. Tapi ada orang yang pikiran sepotong dia tidak mau tahu. Ya, tidak cocok patos. Tidak cocok potong kiri, potong kanan. Lompat kiri, lompat kanan. Ada orang yang punya pengertian firman. Dia tahu, oh ya. Kita digembalakan di tempat ini, kita dibimbing, kita dididik. Semua itu untuk demi kebaikan dan kita melihat kehidupan kita rohani dan jasmani dan bisa menjadi baik. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan yang ada di sini. Dan juga yang waktu digembalakan yang sudah lari kiri, lari kanan. Kita tidak tahu mereka ada di mana, kita tidak tahu. Bukan bilang ini gereja yang benar, tidak. Tetapi Bapak Ibu yang dipercayakan digembalakan di tempat ini. Bapak Ibu yang dipercayakan digembalakan di tempat ini. Maka itu perlu sekali. Gembala itu penting sekali. Tadi kita sudah berbicara di rumah ada gembala orang tua. Di gereja itu penting sekali. Karena dia bertanggung jawab atas jiwa-jiwanya. Ibrani 13:17. Pimpinanmu engkau harus taat karena dia bertanggung jawab atas jiwa-jiwanya. Ya. Yang selanjutnya kita melihat dikatakan jangan paksa. Kita tidak boleh paksa. Kalau dulu kita tidak mengerti, kita coba paksa. Sekarang tidak. Tidak usah kita paksa, kita biarkan saja. Apa yang kau punya mau, maka itu penting sekali orang mengerti firman Tuhan. Tapi kalau kita paksa kepada mereka tidak jadi apa-apa. Biarkan saja sambil kita jadi contoh. Kita jadi teladan. Orang melihat iya ya, gembala ini ya. Dikatakan dia bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan. Saya senantiasa di dalam segala segi hidup saya berusaha. Ya, kita juga jadi bapak yang ada di rumah, kita berusaha menjadi contoh ya, agar supaya anak-anak itu bisa melihat kepada kita. Jangan kita menjadi batu sandungan. Ya, kita harus menjadi contoh. Beberapa saat yang lalu saya pernah singgung.
Ada orang tua menjadi batu sandungan pada zaman dulu, puluhan tahun menjadi batu sandungan. Ya, tidak bisa menjadi orang tua yang baik dan lain-lain segalanya semua, sehingga anak-anak itu tidak bisa. Anak-anak itu kan mereka berharap betul-betul orang tua yang menafkahi kita, yang membimbing kita. Pada waktu itu orang tua tidak bisa berbuat apa-apa, anak-anak itu marah. Kok kenapa orang tua kok macam begini sih? Kok tidak bisa menafkahi kita, tidak bisa membiayai kita? Ngamuk dia. Karena saya sebagai gembala itu zaman dulu. Karena saya sebagai gembala, saya tahu. Kenapa kamu? Dia bilang bagaimana saya ini seperti begini. Orang tua tidak bisa berbuat apa-apa sama kita. Digeletakkan macam begini. Waduh, kalau macam begini saya ini bisa saja di luar itu ada om-om hidung belang. Saya bisa dan jangan. Saya bilang tidak boleh ya. Kalau engkau susah, kau omong sama saya. Ini saya, ini bapakmu. Kalau kau susah, jangan kau macam-macam. Iya, dia bilang itu di luar itu banyak. Kita pergi di disko sana kita ketemu. Ini hidung-hidung belang, itu zaman dulu. Tapi saya bilang jangan. Tidak boleh ya. Ini bapakmu. Saya juga pada waktu itu juga lagi susah. Tetapi ini bapakmu. Apa sekarang? Aku mau pergi ke sini tidak pegang uang. Mau pergi ke sini tidak pegang uang. Ini uang. Ya. Kalau kau pegang ini uang. Kau pakai ini uang. Kau ada kau kembalikan. Kalau tidak usah. Kau pakai ini uangnya. Kau ingat ini bapakmu. Kalau bapakmu tidak bisa urus kepada kamu, ini bapakmu. Nangis dia. Ini bapakmu yang urus sama kamu. Ini uang. Saya ikuti terus dan sekarang mereka jadi. Coba kalau waktu itu tidak dibimbing mereka, tidak diarahkan kepada mereka. Dia bilang ada om-om di luar hidung-hidung belang yang lihat cewek-cewek cantik. Mereka mau dengan bayaran seperti kayak gitu. Jangan, tidak boleh kamu lakukan. Ini uang. Ya, ada apa-apa kau lapor. Mari kita jadi orang tua. Kalau bisa kepada anak-anak kita jaga. Tapi saya bersyukur. Saya punya anak dua-dua ini, mereka tidak pernah minta uang sama saya. Padahal uang ini semua mereka pegang. Tapi mereka tidak pernah. Mereka jadi berkat. Tidak pernah. Kamu mau ambil pakai? Tidak pernah. Cuma kalau kita ambil dia punya uang, gantilah Pak ya. Ganti Pak ya. Dia bilang begitu. Tapi dia baik. Kalau saya ngomong begini, mamanya, kenapa kau ngomong kayak gini? Tidak pernah minta. Ini uangnya Papa, uangnya Tuhan. Jadi kita tidak boleh kita berusaha dan kita kasih. Saya bilang Tuhan terima kasih. Karena apa? Ini didikan. Dan dikatakan di sini tidak boleh paksa. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa. Tidak boleh kita paksa. Kalau kita paksa ini kita bisa stres. Saya tidak mau ya. Dengan melihat orang saya paksakan mereka, nanti mereka tidak bisa terima, mereka sakit hati. Ya ada yang kita omong sama mereka bisa. Tapi kalau anak sendiri kan tidak apa-apa. Tapi kalau anak orang kita paksakan kepada mereka, aduh jangan. Daripada kita stres, ya teman saya dokter ini dia pulang dari Singapura, dia bilang apa? Om jangan stres om. Dokter bilang sama saya, ini dokter dengan dokter. Dokter bilang sama saya, jangan kamu stres. Karena kamu stres di otak belakang ini buntu. Pembuluh darahnya buntu. Ya, kalau kamu mau supaya kamu bisa sembuh, saya operasi. Saya pasang ring di belakang ini. Berapa Pak Dokter? 1,8 miliar. Karena dia juga dokter, dia omong, woi. Belum tentu dia bisa ini, tapi dia buka harga 1,8 miliar. Ya, sudahlah saya bilang, kita berdoa sama Tuhan, yang penting jangan stres. Saya sudah tidak mau stres, ada apa-apa saya lemparkan kepada saudara Andre, saya lemparkan kepada Kesia. Saya bilang, Ibu Gembala kamu juga tidak boleh stres. Saya lemparkan kepada mereka. Tapi beban yang paling banyak saya lemparkan kepada saudara Andre, ini kamu punya tanggung jawab. Ya, Papa tidak mau stres, Papa mau enjoy ini hidup.
Saya juga tidak mau stres, harus memimpin jemaat, harus sekian banyak, harus kita omong baik kalau mereka dengar. Tapi kalau mereka tidak mau dengar, mereka marah. Saya tidak mau, saya udah tahu. Saya harus memberikan contoh saja. Saya harus menjadi teladan. Tuhan bilang, ya, hendaklah Allah dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Lanjut ayatnya yang ketiga. Ayatnya yang ketiga dikatakan, jangan kamu berbuat seolah-olah kamu memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba. Menjadi teladan. Saya harus berusaha. Di rumah saya harus menjadi teladan. Saya harus menjadi bapak yang baik. Di rumah saya harus menjadi gembala yang baik. Saya harus menjadi teladan. Bersama dengan istri harus juga menjadi teladan. Kalau tidak menjadi teladan bagaimana? Saya tanya kepada saudara Naldi. Naldi, kamu lihat AI itu bagaimana? Wah, AI ini jadi teladan, dia bilang ya jarang ketemu seperti ini. Ya dia jadi teladan, jadi bagus. Kalau saya susu ini strength, tetapi kan untuk demi kebaikan. Kalau satu semua kalem-kalem saja, yang satu juga kalem-kalem, di rumah makan apa? Jadi kita harus strength, ya kita harus disiplin. Karena saya merasakan saya disiplin, saya harus sama Tuhan seperti ini. Tuhan bisa piarakan semua hidup ini. Tuhan bisa atur semua. Benar Bapak Ibu. Dan kita harus jadi contoh. Orang tua di rumah juga harus jadi contoh, jadi teladan, jadi supaya anak itu bisa melihat, oh papa seperti ini. Ya, papa ini baik jadi contoh. Di gereja juga gembala harus jadi teladan. Orang melihat kepada kita. Tapi kalau melihat kepada kita ini tidak benar, bagaimana? Maka itu saya berusaha, belum sempurna. Banyak sekali tantangan, rintangan. Tetapi saya berusaha sedikit tidak ada keteladanan yang saya bisa tunjukkan kepada Bapak Ibu. Ya, saya tidak macam-macam, saya jalankan semua ini. Saya percaya Bapak Ibu semua yang ada ini pintar-pintar. Melihat keteladanannya, bagaimana gembala yang ada. Kalau saya gembala yang tidak benar, mungkin Bapak Ibu udah lari tinggalkan saya. Ya, tapi karena Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu di sini ada jadi gembala, ya sudah. Dipercayakan, digembalakan di sini. Dan bisa menjadi teladan, Bapak Ibu bisa melihat, oh iya ya. Dia menjadi contoh benar-benar ya, bisa menjadi berkat ya. Dalam segala hal, saya berusaha ya, minta kepada Tuhan, apalagi umur sudah tidak lama Bapak Ibu. Saya senantiasa omong kepada anak-anak saya, Papa ini tahu Papa punya umur. Ya, bukan Papa ini, tapi kan seperti macam begini sudah. Kita punya hidup ini sudah sebentar lagi Tuhan sudah mau datang. Jadi kita berusaha agar supaya kita jadi anak-anak Tuhan. Berbuatlah yang baik. Menjadi contoh dan menjadi teladan. Saya berusaha, saya sampaikan ini. Saya jalankan dan saya lakukan. Nah kembali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dikatakan di dalam ayatnya yang keempat, kita melihat di sini ayatnya yang keempat, maka kamu apabila gembala sidang datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Itu yang paling penting, akhir. Ya, satu saat kita pulang, akhir kita mendapatkan di sana mahkota apa tidak? Jangan sampai kita tidak mendapatkan mahkota. Kita tutup mata di dunia, akhirnya di atas kita tidak melihat mahkota. Kegelapan yang ada itu sudah tidak bisa lagi kita minta sama Tuhan. Maka itu di dalam perbuatan, di dalam dunia ini, apa yang engkau perbuat, disitulah engkau tuai. Kau berbuat di dalam dunia yang baik, engkau juga tuai di dalam dunia yang baik. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya merenung-renungkan iya ya. Kita lakukan yang baik, kita lakukan yang baik. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Kemarin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya kita punya orang yang ada tiba-tiba sore, karena tidak ada kecocokan, ya sudah. Dia tidak berbicara apa-apa lagi. Pagi dia tidak datang gini-gini. Saya bilang loh Tuhan, di gereja ini butuh orang. Bersihkan gereja, bersihkan halaman dan lain-lain. Butuh orang. Gimana? Tuhan langsung saat itu juga Tuhan kirim.
Tuhan kirim, dan orang ini dia bilang, saya lagi cari kerjaan. Tuhan kirim. Bahkan juga apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan di dalam rumah tangga kita, di dalam pelayanan. Ya, coba Bapak Ibu bayangkan, mulai hari Selasa kita berikan makan terus. Waduh, dah sedikit kebutuhan-kebutuhan ini. Di situ Tuhan cukup. Di situ Tuhan cukupkan. Barusan saya dengan Ibu Gembala pergi belanja. Sambil juga saya refreshing sedikit di Pacet, pergi belanja. Itu hampir 3 juta lebih. Ya, coba Bapak Ibu bayangkan, dari mana? Dari mana? Tuhan itu bisa siapkan semua. Pulang itu mobil, di belakang itu sayur semua. Coba Bapak Ibu, tadi saya katakan, Bapak Ibu kalau renungkan baik-baik, dari mana ini uang? Ya. Ini jemaat bukan 1.000, 2.000 orang yang ada ini. Nanti sebentar kumpul persembahan ini, tidak tahu Ibu Retno kita bisa kasih apa tidak. Tidak tahu Ibu Nyo bisa kita kasih apa tidak. Ya, tetapi tidak pernah satu kali tidak kasih. Pasti Tuhan kasih. Coba kalau tidak kasih, Bu Retno bilang sabar dulu, pray dulu ya Om ya, pray dulu. Tidak pernah. Tuhan siapkan semua. Tuhan siapkan. Maka itulah yang saya mau omong kepada jemaat Tuhan. Itulah yang saya mau omong. Agar supaya jemaat Tuhan ini tidak pusing dan lain-lain. Ini yang saya mau ngomong kepada jemaat Tuhan. Supaya Tuhan siapkan semua. Saya pikir-pikir dari mana ya. Kemarin saya pergi singgah, waktu saya ambil pisang sekian banyak untuk kasih di panti bakti luhur. Itu ibu yang buka, waduh belanjanya sakmunu ake. Saya juga tidak tahu. Ya, uang yang ada dikumpul waktu belanja-belanja habis. Tapi ada saja sumber dari Tuhan itu ada saja. Itu yang paling penting. Butuh ada. Nah inilah Bapak Ibu yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu. Kebanyakan stres kan. Ya apa iki. Tapi butuh ada. Itu yang paling penting. Jangan sampai butuh buntu. Tidak. Ini butuh ada, dia tidak tahu sampai berapa besar. Ya mungkin Bapak Ibu lihat saya bilang, Tuhan ini Andre, dia akan masuk di dalam pernikahan kudus. Bagaimana ini Tuhan? Saya bisa lakukan yang lain, tapi kenapa ini belum? Tuhan bilang, tunggu waktu. Kalau Tuhan kasih, kita bisa belajar ucap syukur. Kalau Tuhan tidak kasih, ya sudah. Ya. Alek bilang, Novi bilang, 1 kali, ya seumur hidup 1 kali. Ini ada. Kalau tidak ada, pusing juga ya. Atalia juga, tidak bisa seumur hidup 1 kali. Ini ada. Kalau tidak ada, bagaimana? Tapi butuh pas ada. Semua tak berdaya. Semua tidak berdaya. Saya melihat keajaiban Saudara Alfred. Ya, hanya bisa menangis toh. Tuhan, kuserahkan. Ya, coba kita renungkan. Kiri kanan sudah tidak berdaya, tetapi Tuhan bisa dengan caranya Tuhan. Tuhan buat semua kita yang ada di sini. Ya kalau seumpama anaknya Eksan ya belum apa-apa, sudah ada semua, sudah komplit. Sampai Eksan sekarang pakai jinnya, boys ya, sudah ada semua. Itu anugerah Tuhan itu. Eksan bilang aku gini, semua sudah siap. Tapi lain, kalau kita berharap sama Tuhan dan Tuhan siapkan itu lain. Kita melihat keajaiban Tuhan. Wah, Tuhan itu luar biasa. Kita melihat keajaiban. Tapi mau melihat keajaiban Tuhan, kita harus taat kepada Tuhan. Lakukan semua apa yang Dia perintahkan. Kita jalankan. Tuhan suruh apa, kita jalankan. Tuhan suruh apa, kita jalankan. Saya ingat Tuhan suruh sama saya, buat ini, kasih ini orang-orang panti, saya jalankan. Barusan Tuhan bilang apa? Engkau harus mendoakan ini dokter.
Karena dia ini kan suam-suam kuku. Engkau harus doakan dia pagi, sore, pagi, malam, pagi, sore. Ucap syukur, doakan terus. Saya jalankan, saya mau taat sama dia. Saya doakan terus sama dia. Dan sekarang Tuhan ketemukan sama saya lagi kakaknya yang dalam keadaan. Ya, stroke berat. Ini makanan sudah dari sini. Gini. Padahal orang pintar, sarjana hukum. Orang kaya sudah tidak berdaya. Uangnya sudah tidak berseri keluar. Tuhan suruh sama saya doa. Sekarang Tuhan kasih sama saya satu lagi teman saya. Sudah bangkrut. Sekarang sakit. Ya, yang dulu saya pernah saksi. Semua dijual, tutup bank masih tidak cukup. Sekarang sakit. Tuhan percayakan, suruh sama saya doakan dia lagi. Barusan dia punya anak ada di Palangkaraya. Dia dari Surabaya, dia lapor sama saya, Om Pendeta, saya mau ke Palangkaraya. Ya sudah, saya doakan dia. Dia sampai di Palangkaraya, sampai malam, sampai di sana dia jalan karena dia sakit gula. Habis sakit gula, hantam ginjal, perutnya besar, badan jadi tidak keseimbangan waktu dia jalan, dia jatuh. Dia jatuh Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apa yang terjadi? Saya kasih tunjuk kepada Bapak Ibu sedikit ya. Ini video. Sampai dia bilang, aduh, dia nangis. Dia bilang, aduh saya tunjukkan kepada Bapak Ibu ya. Ini video. Oh haleluya. Puji Tuhan. Nanti. Ini supaya kita bisa melihat. Ya ini teman saya baik. Ya dulu orang ini. Ini Kes, tolong Kes. Agak cepat. Dia lapor sama saya, dia di Palangkaraya. Dia udah tidak kuat. Tuhan bilang, engkau harus doakan dia. Engkau harus doakan dia. Coba dikasih keluar. Tolong ditangkap sana. Bisa? Ayo, bisa kasih keluar? Saya pikir-pikir, aduh sengsara ya. Sudah tidak punya uang. Kena mengalami ini lagi. Dia pergi di anak kalau punya uang tidak apa-apa. Anak bangkrut pisan. Ya, bangkrut pisan. Jadi pagi-pagi dia telepon sama saya. Om Pendeta tolong doakan saya. Bangkrut pisan. Ya, coba kita melihat. Ya, ini supaya kita tahu ya betapa susah. Jadi kalau kita masih ada sekarang, kita masih sehat, kita bersyukur. Tolong dikasih besar. Ya, dikasih besar ya. Dikasih besar. Ini dia di dalam rumah sakit. Nah, ini kita lihat. Ya. Lihat. Nah, coba kita. Itu anaknya. Sampai macam begitu, tidak berdaya. Kemarin telepon saya sudah pulang, saya jatuh lagi, dia bilang. Patah ini, kaki barusan patah. Aduh, betapa susahnya. Sudah habis, rumahnya sudah kena sita semua. Susah, maka itu kita kalau saat ini kita masih bisa sehat, kita bisa datang melayani Tuhan, kita bersyukur. Sekarang Tuhan tunjukkan sama saya orang-orang seperti ini. Jadi yang ada di dalam hati saya hanya berdoa, Tuhan tolong jangan sampai anak-anak saya ini seperti ini. Saya tidak minta, tolong Tuhan jangan sampai anak-anak saya seperti ini. Kalian sehat, kalian bersyukur kepada Tuhan. Kalian sehat, kalian bersyukur sama Tuhan. Lihat seperti macam ini dulu orang atas loh. Diizinkan sampai macam begini. Dia pikir, dia pikir. Saya tanya anakmu bagaimana? Anak saya juga bangkrut Pak. Ya. Bangkrut juga anak saya, tidak berdaya apa-apa. Maka itu mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan pesankan kepada kita pada hari ini. Ya, terutama kepada saya. Domba yang ada kepada engkau, kau gembalakan yang baik. Kau pimpin mereka, bawa kepada mereka jalan yang benar. Tentu ada yang mau, ada yang tidak mau. Yang mau kau bimbing terus, tapi tidak boleh paksa. Kau jadi contoh, kau jadi teladan. Ada yang mau, ada yang tidak mau. Dan percaya orang yang mau, dia akan jadi orang. Mahkota kemuliaan dia akan dapat. Tetapi yang tidak mau, ya sudah. Ujungnya kebinasaan. Itu saja.
Memang manusia ada dua macam. Yang baik dengar-dengaran, ada yang tidak mau dengar. Susah, ya apa? Kalau kita ikut semua macam gitu, kita bisa mati muda. Ya sudah, kita hanya ngomong kepada mereka, kita berdoa, ya nasib. Itu nasib. Maka itu Tuhan bilang, kalau kau dengar suaraku pada hari ini, jangan engkau keraskan hati. Kalau kau dengar suaraku pada hari ini, jangan kau keraskan hati. Jadi kalau kadang seorang gembala berbicara, ayo dengar ini. Apalagi kalau kita tahu bahwa oh ya saya dipertemukan di sini. Waktu saya dipertemukan, saya dibimbing, saya rohani saya, jasmani saya, semua Tuhan bawa dan kehidupan saya sekarang berubah. Oh ini Tuhan izinkan ketemu dengan dia. Ya itulah di situ. Tapi kita jadi gembala tidak boleh paksa. Ya tidak boleh paksa. Tapi kalau kita paksa percuma, tidak jadi apa-apa. Biarkan saja kita berdoa. Setiap malam saya berdoa untuk jemaat Tuhan. Setiap malam saya berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Ya biar Tuhan sendiri yang memegang hati mereka. Mari Bapak Ibu, sudah waktunya selesai. Ya kita akhiri di dalam ibadah ini. Ya haleluya. Kita akhiri.